Selamat pagi anak-anak kami seluruhnya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Iya. Saya lihat kok memang wajahnya baik-baik ini. Jaki, lagi tidak wajahnya. Mungkin semalam lagi bersenang-senang dia. Karena semalam kita libur ya. Lalu hari ini kita jumpa. Coba dulu lihat nak sekelilingnya, kalau ada sampah dikutip bersih. Itu. Wah. Jadi kita di sini menciptakan budaya supaya kebiasaan bersih ya. Mudahan kita mulai. Anak-anak kami pelajaran minggu yang lalu kita kira-kira sampai di mana? Libur ya, tanggal 8 ya? Ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke tanggal 1, sampai di mana pelajaran kita kira-kira? Pelajaran kita sudah sampai pemindahan tenaga, Pak. Tentang kopling. Tentang kopling. Kopling itu masih hanya definisi atau pengertiannya? Hanya pengertiannya aja. Oke. Jadi kita semalam sudah menyinggung sedikit tentang kopling ya. Kemudian untuk memasuki materi kopling ini, coba relax. Sudah. Kita harus dapat hadir penuh di ruangan ini. Lupakan dulu hal-hal yang lain. Dan kita belajar tentang kopling ya. Oke, tarik nafas dalam-dalam, tutup mata. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas. Lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dalam. Lepaskan pelan-pelan. Matanya. Gimana? Sudah mendingan rileks ya? Sudah ya? Sudah? Ya, oke. Nah, sekarang Bapak mau lihat dulu apa yang kau lakukan kira-kira 1 jam terakhir atau kau menuju ke sekolah ini. Bapak berikan dulu waktu sebentar, kau berbincang-bincang dengan teman sekelas, teman satu mejamu, samping kiri, samping kanan. Oke, silakan cerita dulu sebentar. Apa yang kau rasakan, apa yang kau alami 1 jam terakhir ini? Bagaimana tadi kita ke sekolah ini? Ya. Ya, kiri kanan. Astaga. Oke, sudah selesai. Jadi saya dengar ini Sinajuan menceritakan sama si Ihwa bahwa dia tadi pagi bersenang-senang ini, bangun pagi dia subuh, sholat, olahraga, masak dia kata tadi. Dia Najwan, baru ke sekolah. Ya kan, Wak? Ya, Pak. Iya. Jadi itu hal yang bagus itu ya. Nah, jadi kita lanjutkan materi kita kopling ini. Jadi tentang kopling ini seperti yang sudah 2 minggu yang lalu, pertemuan 2 minggu yang lalu ini. Mau Bapak tanya ini. Siapa yang bisa kira-kira apa fungsi kopling? Coba siapa yang bisa? Abang ini memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Iya, jadi kopling ini fungsi utamanya adalah memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Jadi termasuk pemindah tenaga juga dia. Dari transmisi dipindahkan lagi ke poros propeller, baru ke gerdang, ke as roda, baru ke roda. Itulah fungsi utama dari kopling. Kemudian dari yang kita pelajari dulu yang lewat atau yang kau ketahui, jenis-jenis kopling apa saja yang digunakan pada mobil? Kopling manual, Pak. Manual boleh, apalagi? Otomatis, Pak.
Kopling basah, boleh. Apalagi? Kopling? Gesek, ya betul. Kopling plat tunggal Pak. Plat? Iya, plat tunggal. Jadi kalau di sini yang kita pernah lihat di sini ini adalah plat tunggal ya. Oke, apa lagi? Kopling kering Pak. Kopling? Kering. Kopling kering, ya betul. Apa lagi? Otomatis Pak. Iya, otomatis. Sekarang lagi marak-maraknya kopling otomatis. Matic itu dia otomatis, ya. Nah, jadi anak-anak kami sudah bisa mendefinisikan apa fungsinya, jenis-jenisnya, ya. Nah, kemudian sekarang yang mau kita ketahui ini, coba dulu kira-kira dijawab pertanyaan Bapak ini ya. Jadi kalau fungsi kopling adalah menambah kecepatan kendaraan, benar atau salah? Fungsi kopling menambah kecepatan kendaraan. Benar Bapak. Iya boleh. Dari transmisi 1 ke transmisi 2. Iya, boleh. Kemudian kopling mekanik bekerja dengan menggunakan kawat, tabel yang di bawah itu tadi, benar atau enggak? Ya. Baru di dalamnya ada oli. Jadi oli itu yang mendorong piston, ya. Nah, jadi sekarang cobalah lihat dulu kemari ya. Kopling. Jadi kalau kita buat kopling ini fungsinya memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Jadi posisi kopling berada di antara mesin dengan transmisi. Kira-kira begini dia. Kalau ini sebuah mesin, ini mesinnya, ini adalah kopling mesinnya, dan di sini ada namanya transmisi. Inilah handle transmisi. Maka kopling ini berada di sini. Nah, inilah posisi daripada kopling, berada di antara mesin dengan transmisi. Nah, kemudian karena ini adalah memindahkan putaran dari mesin ke transmisi, maka transmisi harus ada syaratnya ini. Harus ada syarat daripada sebuah kopling. Yang pertama, dia harus mampu memindahkan putaran dari mesin ke transmisi dengan sempurna. Jadi nggak ada yang misalnya tok itu nggak ada. Dia sempurna, dia harus pindah semua putarannya. Kemudian yang kedua, memindahkan putaran mesin ke transmisi bisa dengan lembut, enak dimasukkan, ya kan? Jadi putaran itu pindah lembut dia, nggak ada hentakan dia. Yang ketiga, bahwa transmisi ini harus memindahkan putaran kopling ini, memindahkan putaran mesin ke transmisi harus bisa dengan tidak slip. Jadi nggak boleh dia slip. Artinya ketika kopling bijak dimasukkan giginya, jadi berhenti, mesinnya mati, nggak boleh. Itu namanya slip. Jadi kopling ini harus bisa dia memenuhi apa kebutuhan pengemudinya. Itulah benda daripada kopling ini. Ketika dia mau kecepatan bertambah, dinaikkan speednya dengan cara menginjak koplingnya. Ya, oke. Kemudian jadi seperti apa? Jadi prinsip kerja daripada kopling ini bekerja dengan prinsip gesekan, prinsip gesek dia. Yang mana kopling? Ah, ini koplingnya. Inilah kopling ini. Inilah koplingnya. Inilah yang disebut dengan kain kopling.
ya kan, plat kopling, atau di luar sana nanti kalau bilang PKL kan bentar lagi PKL ya, maka sering ini kau dengar nanti di sana kain close. Namun sebenarnya kita di sini bukan itu, tapi sebenarnya adalah plat kopling. Kemudian inilah plat tekan, atau nanti sering dibilang dengan pressure plat, ya kan? Kemudian ini rumahnya. Nah kemudian yang bikin naik itu apa? Yang bikin naik ini pegas diafragmanya ini. Jadi ini pegas ini. Maka nanti ini rail spring-nya ini kan, nah coba kita lihat sini, ada dulu. Nah ini rail spring-nya ini. Nah ini. Jadi ini yang menekan ke sini, ya kan? Ditekan ini ke sini, maka ini mundur. Sehingga ini kan sebenarnya menempel pada roda gila. Jadi karena ini ditekan, ini mundur, maka ini longgar dia ini. Maka mesin bisa berputar tanpa mobil harus berjalan. Di mana atau kata lain transmisinya tidak berputar, ya kan? Maka ketika pedal nanti dilepaskan, ini balik lagi ke depan, balik ke depan, menjepit ini, dan ini terjepit ke roda gila. Maka putaran dari mesin diteruskan lagi ke sini, berputar lagi ke ini, dan dari sini mengalir lagi putaran melalui poros in transmisi. Dari poros out transmisi keluar lagi ke poros propeller selanjutnya ke gentang, selanjutnya ke roda, dan selanjutnya ke roda. Jadi inilah sebenarnya komponen-komponen daripada kopling. Ini plat kopling, ini rail spring, kemudian ini pegas diafragma, ini plat tekan, ya. Jadi kita sebenarnya harus bisa lah mengganti ini, ya kan? Nanti kan? Nah, jadi inilah plat kopling. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, coba dulu kita lihat dari hasil pertanyaan tadi. Coba dulu sesuai dengan yang biasa. Untuk kita kelompok 1 siapa? Sebelumnya kan ini sudah kita kelompokkan ini. Nah, kelompok 1 silahkan dulu menuju ke sini. Masuk ke sini, masuk ke engine trailernya itu. Kelompok 2, kelompok 2 di sini, kelompok 2 di sini. Mana kelompok 2? Di sini. Kelompok 3 di sebelah sini. Dua sini, sini. Kelompok 3, oke. Kita bagi dulu ya. Nah, jadi dari hasil pertanyaan tadi kalian belajar dari buku. Buka dulu buku pelajaran kita, ya kan? Kalian coba dulu kau menonton ini. Dari hasilnya ini nanti berikan dulu hasil kerja. Ini nanti lembar kerja siswanya. Ini lembar kerja siswamu, ya kan? Ini punya kalian. Ya, mana? Ini punya ya. Buat siapa nih? Kita mau praktek dulu apa lah? Ya. Batalin. Ini. Nanti kau periksa kau itu semua mana yang kurang ya. Mana yang apa? Kekurangannya. Oke. Dikara. Ini sini tengah. Dulu kalian.
Langsung kegiatan inti, langsung suruh presentasi sudah itu. Oke. Langsung suruh presentasi udah. Oh ini videonya ya? Suaranya? Udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita bukannya tetapi semua tentang kopinya dari mobil. Sekedar pengingat, kopi itu bekerja dengan prinsip masakan. Jadi, misal saya pengen makan, maka karena mengapa itu sementara terakhir, itu harus tutup. Kalau pasangan saya memang seperti ini, maka waktu juga cukup berbukan. Tapi kalau saya tidak berbukan, maka waktu akan cukup berbukan. Tidak pertanyaannya, bagaimana cara mengatur waktu supaya bisa dimanfaatkan terlepas sesuai kehendak. Untuk terlepas satu ini untuk melakukan waktu, dan agar ketika kita tersebutkan dengan baik, kita gunakan tugas. Jadi, doa, gajah, dan tugas itu menyatu artinya sama-sama berputar. Sementara waktu yang tersebut beruruskan. Oke. Kembali, oh enggak, tempatnya aja. Oke, dari hasil pembelajaran kita ini, nah, coba apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita raih, apa yang bisa kita dapat, ya kan? Dari kelompok 1, mana kelompok 1 tadi? Kelompok 1 ini ke tempat praktek engine grinder. Nah, coba satu orang. Apa kira-kira kendala pembelajaran di sini? Apa hasilnya? Oh, kedalaman paku keplingnya tidak sesuai gini ya, kedalaman paku keplingnya ya. Iya, Pak. Oh, iya. Oke. Ya, agak selip ya, Pak. Ada yang lain? Pegas diafragmanya ini sudah tipis ya. Oke. Iya, berarti inilah hasil analisis daripada kelompok 1. Oke, nanti menunggu yang baru silahkan pasang dulu kembali ya. Ya. Dari kelompok 2, coba ke depan dulu satu orang. Ke depan satu orang. Apa hasil daripada pembelajarannya? Apa hasilnya? Oh ya ini. Oke. Kopling terdiri dari komponen Semangat yang kuat. Apa hasilnya? kopling terdiri dari komponen kampas kopling dari empat kopling. Oh iya ya. Bagus dipasang dengan kampas kopling terhubung pada kopling terhubung pada kristal. Iya. Oke. Bagus. Kasih dulu tepuk tangan kawan-kawannya. Kelompok 3. Dari hasil kalian menonton YouTube kerja kopling, apa yang kalian dapatkan? Bagaimana tentang kopling? Oke. Itu enggak kan udah Pak. Banyak bisa dari Anda. Oke, terima kasih. Kasih hapus tepuk tangan. Belum masuk. Sudah siap ini? Belum, Pak.
Iya, oke, lepaskan. Ayo. Oke, ini hasil kerjaan kelompok 1 memeriksa plat kopling. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Mari kita bergabung kembali. Mana hasil kerjanya? Oke, yang sesi pembelajaran kita ini, coba kita relax dulu, santai dulu, relax lagi, baguskan duduknya. Ya, oke. Tarik nafas dari dalam, pelan-pelan, tarik nafas lagi, pelan-pelan, matanya tutup, sekali lagi tarik dalam. Buka matanya. Apa yang kurasakan kurang? Relax, lega. Iya. Apa yang kurasakan Raka? Tenang-tenang. Iya, tenang-tenang itu berarti kan dia udah relax. Iya. Oke. Nah, untuk itu dari hasil pembelajaran kita ini, kira-kira satu orang dulu siapa yang bisa menanggapi pembelajaran kita ini, bagaimana kita berproses supaya kita nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa Bapak perbaiki demi untuk mencapai kalian dan anak kami mendapatkan potensi maksimal belajarnya. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Pak. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan Coba berdiri biar kawan-kawannya. Iya. pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan membuat kami lebih semangat tentang materi kopling. Kami dapat lebih mengerti dan akan kami ke praktek kopling mobil di pertemuan selanjutnya. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi demikianlah proses pembelajaran kita ini. Nanti ada tugas Bapak kasihkan sedikit, ya kan? Untuk meningkatkan hasil belajar kita kopling ini, nanti saya kirimkan nanti linknya ya. Saya kirimkan linknya ke WAG, iya, kita kirimkan nanti ya, dikerjakan dan kirim lagi balik, nggak usah ditulis ya. Kirim lagi balik hasilnya. Oke, nanti setelah selesai nanti pembelajaran sekolah, kita linknya ya. Oke. Jadi di akhir sesi pembelajaran kita ini, coba dulu satu orang, langsung saya pilih. Coba dulu si Maulana pimpin doa. Diri Pak. Urutnya berdiri. Duluan, marilah kita berdoa dan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hormat. Beri salam kepada guru.